Halo sahabat Rupiah Cepat, kembali lagi dengan saya Grace dalam acara Talk Show with Rupiah Cepat. Nah, di siang hari ini kita akan membahas beberapa isu yang marak terjadi di masyarakat mengenai penagihan-penagihan yang tidak beretika dan banyak lainnya. Nah, di siang hari ini kita ditemani oleh Pak Alessandro yang merupakan compliance ya dari operational team. Yes, betul. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya Pak, bincang-bincang mengenai isu-isu ini. Nah, menurut Bapak nih tanggapan terkait isu-isu yang baru aja terjadi kayak penipuan mahasiswa IPB Bogor, terus banyaknya pengaduan nasabah karena penagihan yang kasar, mungkin gimana Pak? Kalau menurut saya dari sisi compliance ya, ini lebih kembali disadarkan lagi kepada peminjam. Kapabilitas dan akuntabilitas dari masing-masing peminjam sebelum mengajukan pinjaman tentunya kan mereka harus lihat kebutuhan mereka masing-masing dulu nih, kemudian juga mereka harus melihat pendapatan mereka dan dari situ harus ada perhitungan pastinya dong. Nah, yang marak terjadi di masyarakat adalah mungkin semudah itu melakukan pinjaman di platform peer-to-peer lending yang tidak memerlukan banyak sekali proses seperti di bank salah satunya gitu, yang menjadi pemicu gitu dan proses verifikasi yang tidak tidak sekomprehensif di bank gitu, itu mungkin yang membuat pada akhirnya banyak sekali nasabah-nasabah yang sebetulnya belum butuh uang itu secara kebutuhan primernya, tapi mengajukan dan akhirnya terlilit sama problems pinjaman tersebut gitu. Jadi ujung-ujung jadi besar pasak daripada tiang ya. Betul. Butuh, cuman ya minjam akhirnya terlilit. Betul. Oke, kemudian sebenarnya terkait penagihan nih Pak, sebenarnya untuk menagih dengan kata-kata yang kasar ataupun yang ada unsur-unsur ancaman itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak itu menurut peraturan ataupun sepanjang yang Bapak ketahui? Tentunya sebagai legal platform di peer-to-peer lending ya Rupiah Cepat itu pastinya kita payung hukumnya adalah POJK 10/2022 tentang fintech secara spesifik diatur. Kalau kita ngomongin landasan hukum, apakah sebetulnya boleh atau tidak? Tentunya tidak boleh gitu, karena sebagai legal platform kita tuh tunduk sama ketentuan perundang-undangan, termasuk turunannya yaitu POJK. Dalam secara sederhananya, dalam pasal 104 ayat 1 itu ditentukan bahwa penagihannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK. Dijelaskan lebih detail dalam penjelasan POJK di bawahnya. Salah satu dalam pasal 104 ayat 1 itu mengatur tentang tidak boleh adanya unsur pengancaman tentunya yang diberikan baik secara verbal maupun secara fisik tentunya kepada nasabah daripada platform masing-masing, tentunya Rupiah Cepat. Jadi dalam hal ini sangat-sangat tidak boleh adanya unsur pengancaman dalam penagihan gitu. Nah, untuk di Rupiah Cepat sendiri nih Pak, dari tim-tim penagih yang ada itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan nggak sih Pak cara-cara penagihannya? Selama ada di kantor dan jam kantor dan kita maintain, melakukan monitoring juga dari sisi compliance dan quality control, itu pastinya sudah sesuai. Kita di internal juga punya SOP terkait dengan tata cara penagihan. Kita juga salah satu bentuk upaya dari quality control dan compliance adalah melakukan print out dan menempel ke masing-masing meja atau desk dari masing-masing staf penagih kita tentang kode etik penagihan atau code of conduct daripada tata cara penagihan yang memang diatur dalam POJK, sehingga seharusnya penagihannya sudah sesuai seharusnya gitu. Berarti udah banyak juga hal-hal yang dilakukan dari Rupiah Cepat sendiri untuk selalu mengingatkan tim-timnya untuk menagih dengan batasan-batasan yang sudah diatur. Betul. Oke teman-teman, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, kita akan break sebentar. Namun jangan lupa teman-teman untuk tetap update dengan info-info dari Rupiah Cepat dengan follow semua akun sosial media Rupiah Cepat. Nah, apabila ada pertanyaan lebih lanjut juga dapat langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat yang tertera di bawah ini nomornya teman-teman. Oke, balik lagi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai ketentuan-ketentuan dalam menagih ini. Nah, kalau dari Rupiah Cepat sendiri Pak, yang dapat dilakukan dalam
melakukan penagihan seperti batasan-batasan atau hak-hak dari rupiah cepat itu sebatas apa ya Pak? Kayak untuk memastikan juga bahwa hak-hak dari nasabah juga tidak terganggu atau bahasanya kayak mereka tetap merasa nyaman gitu dengan penagihan dari rupiah cepat. Oke, tentunya kita landasannya tuh dari Code of Conduct tadi ya, atau tata cara penagihan atau kode etik penagihan yang memang dari tim operation sendiri selalu menempelkan sebagai bentuk upaya awareness ke masing-masing desk collection kita. Tentunya tata cara pelaksanaannya ya yang diatur dalam OJK sebenarnya teknisnya seperti itu, tapi aplikasinya ya mungkin kita melakukan penagihan itu hanya kepada nasabah, tidak boleh kepada kontak lain yang di luar daripada nasabah tentunya. Itu juga berlaku kepada kontak darurat. Kontak darurat itu hanya boleh dihubungi hanya untuk menitipkan pesan bahwa memang nasabah yang bersangkutan memiliki kewajiban di rupiah cepat yang mungkin belum terselesaikan dan nasabah tersebut tidak ada respon. Jadi memang kita kalau mau menghubungi CP itu harus dipastikan bahwa nasabahnya tidak ada respon. Jadi tidak bisa sembarangan langsung tiba-tiba jatuh tempo langsung menghubungi CP atau kontak darurat, itu tidak boleh gitu. Harus memang betul dipastikan nasabahnya tidak merespon. Kemudian kita juga tidak boleh ada tadi yang seperti disampaikan ya, ditanyakan juga pengancaman, kemudian juga intimidasi, kemudian penghinaan baik fisik maupun mental, kemudian juga pelecehan, itu sangat-sangat tidak diperkenankan dan kita juga punya SOP-nya. Kemudian selain SOP kita juga punya perimeter table untuk sanksi atau punishment yang diberikan terkait dengan pelanggaran yang tadi yang disebutkan. Kemudian juga dalam melakukan penagihan itu harus disesuaikan dengan jam pastinya. Di perusahaan kita itu jam 8 pagi start untuk menghubungi nasabah sampai kepada jam 8 malam. Lewat daripada jam itu maka boleh selama memang ada agreement atau kesepakatan dari nasabahnya, misalkan dihubungi jam 5 sore, nasabahnya baru bilang nanti saja jam 9 mungkin 9 malam saya baru pulang kerja. Berarti ada konfirmasi betul dari mereka. Kalau tanpa konfirmasi kita nggak bisa lewat dari jam 8 malam gitu. Kemudian juga di hari-hari besar, hari-hari keagamaan contohnya itu kita juga tidak boleh melakukan penagihan karena memang diatur juga oleh regulator seperti itu. Untuk yang parameter dari mereka tidak merespon itu berarti ada kayak waktunya gitu ya Pak, selama berapa lama ini dianggap mereka udah nggak respon, jadi kita mungkin akan menghubungi kontak daruratnya untuk mengingatkan. Betul. Sebetulnya aturan striknya nggak ada sih ya, maksudnya misalkan saat jatuh tempo kemudian kita hubungi nasabahnya dari pagi sampai sore tidak ada respon gitu, sedangkan jatuh tempo itu kan hanya 1 hari, setelahnya adalah keterlambatan gitu. Kalau kita sudah merasa sampai sore jam 5 katakanlah, yang mana itu sudah cukup sore ya, gitu udah mau hampir end of day gitu, masih belum ada respon, kita bisa kategorikan nasabah tersebut tidak ada respon. Sehingga action alternatif kita untuk menghubungi CP atau kontak darurat itu diperkenankan di jam-jam tersebut gitu. Tapi kalau masih pagi sebelum makan siang itu kita tidak bisa mengkategorikan itu nasabahnya tidak respon. Siapa tahu nasabahnya mungkin sedang OTW kantor atau mungkin sedang siap-siap, sehingga waktu yang best time untuk menghubungi nasabah itu sebetulnya ya antara rentang pagi jam 9 sampai jam 11 atau setelah makan siang sampai jam 4 sore gitu. Itu best time-nya. Kemudian Pak, untuk media atau sarana nih yang biasa dipakai oleh rupiah cepat untuk melakukan penagihan kepada nasabah itu bisa melalui apa aja ya Pak? Kita ada dibagi menjadi 2 kategori besar sebetulnya. Ada melalui chatting platform, ada juga melalui media sosial. Namun untuk keduanya pasti rules-nya berbeda. Kalau untuk penagihan di chatting platform itu tentunya seperti SMS, kemudian WhatsApp, Telegram, itu yang intinya yang terkoneksi dengan nomor nasabah. Itu tentunya kita bisa menghubungi nasabah sejak jatuh tempo gitu. Jadi memang saat jatuh tempo, saat tiketnya sudah masuk juga ke sistem kita punya hak untuk menghubungi nasabah, mengingatkan bahwa kewajibannya sudah masuk ke jatuh tempo. Kemudian ke kategori yang kedua di media sosial, kategorinya Facebook, Instagram, kemudian Twitter atau mungkin platform lain seperti TikTok mungkin ya. Tapi kita ada ketentuan. Dalam hal menghubungi nasabah melalui media sosial, harus dipastikan bahwa nasabah tersebut memang tidak ada respon di chatting platform. Kemudian kita juga tidak boleh secara sembarangan melakukan video call di Instagram contohnya, walaupun ada fiturnya, tapi kita tidak bisa gunakan itu. Kemudian juga audio call juga kita tidak bisa gunakan walaupun ada fiturnya, karena ya kembali lagi, regulator menganggap media sosial merupakan ranah privat atau hal yang mungkin baru bisa kita sentuh kalau ada konfirmasi atau persetujuan. Jadi selama tidak ada persetujuan, tapi kita bisa melakukan konfirmasi negatif sih sebetulnya ke nasabahnya. Artinya kita hubungi WhatsApp-nya, kemudian apabila dalam waktu 1 jam tidak menghubungi, berarti mungkin nasabahnya
sepakat atau setuju untuk kita lakukan skip trace ke media sosial, dan hanya skip trace, bukan menagih di media sosial. Jadi even itu media sosial dari nasabah kita sendiri, kita tidak boleh menagih. Bahasanya itu tidak boleh dikemas dalam bentuk penagihan. Hanya mengingatkan bahwa Bapak A atau Ibu A sudah masuk jatuh tempo, silakan merespon tim penagih kami melalui WhatsApp yang terhubung di sistem kita, seperti itu. Tidak boleh dalam Bapak Ibu bayarkan tagihannya, itu kita tidak boleh. Itu memang tidak boleh juga dari regulator. Gitu. Oke, berarti memang udah ada aturannya kalau melalui media sosial itu udah last resort. Iya, betul. Last resort itu udah our last resort. Udah. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, kan kalau misalnya penagihan, peminjaman ini juga erat banget kaitannya dengan data-data pribadi. Karena kita juga untuk melakukan pinjaman, register juga meletakkan data pribadi kita di sistem itu kan. Nah, terkait hal itu Pak, dari Rupiah Cepat sendiri, cara-cara yang digunakan untuk mengamankan data-data nasabah yang sudah diterima itu seperti apa ya Pak? Sebetulnya dari kita sendiri itu kita sudah mengupayakan, kita juga kalibrasi ke tim internal di collection juga, bahwa ditambah beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya belum ada 2 bulan genap, itu pemerintah kita mengukuhkan atau mensahkan undang-undang PDP atau undang-undang perlindungan data pribadi, yang mana semakin memberikan assurance bahwa perlindungan data pribadi ini di Indonesia mulai cukup dijadikan concern gitu. Jadi melalui undang-undang PDP itu kemudian kita meeting dengan AFPI dan OJK, kemudian kita kalibrasikan juga hasil meetingnya dengan tim di internal bahwa sudah ada undang-undang PDP. Jadi dalam hal perlindungan data nasabah, satu nasabah yang dipegang satu tim collection atau tim penagih itu tidak boleh sampai tersebar ke tim penagih lain. Artinya satu data nasabah itu memang di-assign khusus untuk satu tim penagih, dan memang tidak boleh ada tukar-tukaran. Walaupun mereka satu tim ya, itu tidak boleh ada tukar-tukaran dari tata cara penagihannya gitu. Jadi memang kita di sini juga selalu memberikan kalibrasi ya untuk meningkatkan awareness bahwa perlindungan data pribadi ini satu hal yang sudah dijadikan concern juga baik dari pemerintah maupun dari kita yang pemilik datanya sendiri. Gitu. Oke, berarti untuk data-data yang ada masuk di Rupiah Cepat itu penyebarannya juga sangat diminimalisir ya Pak, bahkan dalam tim internal sendiri juga tidak boleh ada pertukaran data. Betul. Walaupun mereka satu tim, kita sangat-sangat merekomendasikan tidak adanya pertukaran data. Oke, thank you. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk lagi berbicara mengenai seputar penagihan di Rupiah Cepat, kita akan break sebentar. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman yang kepo dengan info-info dari Rupiah Cepat dapat selalu memantau seluruh akun sosial media dari Rupiah Cepat, dan apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut ataupun keluhan dapat langsung disampaikan melalui customer service Rupiah Cepat yang nomornya tertera di bawah ini, teman-teman. Oke, kemudian Pak, untuk tim-tim penagih di Rupiah Cepat, selain daripada selalu mengingatkan mereka untuk selalu melakukan penagihan tetap dalam cornernya, mungkin ada cara-cara lain kah Pak yang dilakukan mungkin lebih tegas untuk selalu membuat tim penagih itu aware gitu untuk cara-cara menagih yang baik itu seperti apa? Oke, tentu kita nggak cuman berdasarkan ketentuan dan kalibrasi dari saya ke tim internal, tentunya ada action yang lebih konkret dalam bentuk on the spot checking dan monitoring di lapangan atau FD kita. Floor monitoring, FM biasa kita sebutnya. Jadi floor monitoring itu kita lakukan setiap saat, tentunya itu salah satu job desk juga dari salah satu function di operations yaitu quality control. Itu mereka melakukan monitoring ke lapangan setiap berapa menit sekali mungkin ya, untuk mengontrol kualitas kerja di operation sendiri di floor seperti apa. Apakah cubicle itu kondusif, kemudian apakah semua staf penagih sudah ready di mejanya masing-masing, kemudian apakah sudah mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan SOP perusahaan, kemudian juga hal-hal lain itu kita monitoring. Kemudian juga tata cara penelponannya kita dengarkan juga saat monitoring. Itu semua masuk ke dalam job monitoring. Kemudian ada on the spot checking. Nah, on the spot checking ini
sebetulnya kita lakukan setiap hari secara random ke seluruh tim. Jadi mungkin ada tim yang dapat on the spot checking, ada yang tidak dapat, tapi ini sebagai bentuk awareness bahwa kita tuh dadakan loh, dan bisa jadi hari ini tim itu yang kedapatan untuk on the spot checking. Jadi mereka pasti sadar gitu, secara nggak langsung mereka aware juga setiap hari ada on the spot checking. This could be my team gitu. Jadi kesadaran seperti itu kita bangun juga ke tim penagihan juga. Kemudian dalam proses on the spot checking itu biasanya kita cek nomor handphonenya. Apakah nomor yang dilakukan untuk penagihan itu sudah terdaftar dalam database kita. Karena akan ada sanksi tentunya kalau misalkan saat kita on the spot checking kita temukan bahwa nomor tersebut dilakukan untuk menagih tapi tidak didaftarkan. Gitu. Itu sebagai salah satu bentuk prevention kita ya untuk mencegah adanya case yang tidak ditemukan siapa penagihnya. Jadi ya dua upaya tersebut, floor monitoring FM dan on the spot checking itu sebagai bentuk corrective action dari kita secara konkret juga untuk mewujudkan bahwa memang dan membuktikan juga bahwa memang Rupiah Cepat ini sebagai legal platform untuk peer-to-peer lending ini serius dalam hal penagihan yang sesuai dengan SOP gitu. Baik. Cukup ketat juga ya. Cukup ketat lumayan. On the spot checking. Betul. Jadi selalu deg-degan kalau melakukan penagihan yang betul. kayak mau curi-curi juga. Kalau yang ada yang bahaya. mau melanggar itu mereka pasti deg-degan karena kita udah pasti monitoring gitu. Dan langsung kena sanksi on the spot juga nggak apa-apa? Tentu dong, tentu. Jadi on the spot itu kita lihat nomornya dan isi chat penagihannya. Kalau dilihat memang ada penagihan yang kasar atau tidak sesuai SOP, ya namanya manusia kan. Mungkin lagi kerja terbawa mood dari rumah atau MC dan sebagainya. Tapi kita pastikan penagihan kasar itu bukan kasar yang membawa frasa-frasa yang melanggar, sangat melanggar, tidak gitu. Pantas, betul, ya. mungkin seperti ya bahasa-bahasa seperti bayar kau yang itu kan tidak masuk ke dalam bentuk. Kita biasanya berhubungan dengan nasabah itu kita mengadres bapak atau ibu, bukan kau gitu. Nah, saat ada penagihan yang seperti itu, mungkin yang tadi saya sampaikan, mungkin dia terbawa mood atau dan sebagainya, itu biasanya kita langsung tegur di tempat. Kita berikan upaya dalam bentuk next time kita remind sebetulnya. Next time kalau bisa pakai bahasa yang formal kepada nasabah. Ya hanya mungkin minor error aja kali ya. Cuman tetap kita melakukan sanksi berupa reminder atau kita biasanya sebutnya verbal warning kepada tim penagih yang bersangkutan. Gitu. Kecuali dalam hal memang sudah penggunaan kata-katanya menggunakan bahasa yang nggak pantas, betul. binatang ataupun hal yang serupa, itu baru langsung agak tegas mungkin betul, ya Pak. Betul. Kita sanksinya itu ya mulai dari yang tadi saya sampaikan, yang terendah itu verbal warning, kemudian kita eskalasi lagi menjadi SP1 kalau memang pelanggarannya deserve atau memang sudah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi SP1, kemudian kita naikkan atau eskalasi kembali ke SP2 kalau memang dirasa sudah cukup lumayan parah, dan kita eskalasi lagi pada SP3 kalau memang penagihan pelanggarannya itu cukup parah dan parah maksudnya kategorinya gitu. Oke, baik. Kemudian Pak, cara kita membedakan nih penagih yang memang dari Rupiah Cepat atau penagih-penagih di luar sana yang mengaku-ngaku dari bagian Rupiah Cepat itu seperti apa ya? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nomor itu adalah salah satu indikator untuk, karena kita kebetulan untuk tim operation sendiri di collection kita tuh membagikan nomor dari perusahaan dan kita memberikan opsi kepada tim collection juga, tim penagih kita, kalau memang mereka ingin membeli nomor di luar itu harus didaftarkan ke QC juga, ke di departemen QC gitu, supaya setiap nomor penagihan kita itu ke-trace gitu. Nah, untuk membedakan mana yang Rupiah Cepat, mana yang bukan, kita simpel melihat dari sistem dulu. Untuk setiap laporan pengaduan yang ditujukan kepada Rupiah Cepat gitu melalui portal CS, itu kita analisis dulu. Kalau lewat floor monitoring dan OTS itu pasti staff kita, karena kita langsung ke lapangan ya, kita ngecek mereka. Tapi kalau dalam konteksnya case CS, AFPI dan OJK misalkan, kita yang harus kita lihat itu sistemnya dulu. Apakah memang di tanggal tersebut nasabah atau kontak darurat tersebut dihubungi, memang tiket tersebut sedang dihandle sama staf Rupiah Cepat. Kalau memang sudah kita cek sistemnya memang tersebut dihandle tiketnya oleh staf kita, kemudian kita cek nomor teleponnya. Lewat yang tadi saya sampaikan bahwa on the spot checking itu kita juga sekalian cek nomornya. Ini nomornya didaftarin nggak sih? Gitu. Kalau didaftarin, oke, sudah. Nah dari situ kita cek kalau nomor penagihan sesuai bukti yang dilampirkan itu ada di database kita, memang itu Rupiah Cepat. Dan biasanya kalau nasabah kita itu introduction atau salam permulaan itu pasti biasanya dengan introduction formal. Saya siapa dari Rupiah Cepat gitu. Itu menjadi indikator gitu.
Selebihnya bisa dipastikan itu bukan dari Rupiah Cepat, karena kita pakai template formal dalam melakukan greetings ke nasabah setiap harinya gitu. Berarti dapat dilihat dari penggunaan kata-kata yang diterima nasabah ya Pak ya. Kalau memang ada langsung nembak kasar tapi menggunakan nama Rupiah Cepat, itu bisa dipastikan teman-teman itu bukan dari tim penagihan Rupiah Cepat. Oknum yes. Iya, yang mengatasnamakan Rupiah Cepat. Betul. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Oke, boleh. Nah, kepada nasabah-nasabah Rupiah Cepat nih yang mengalami penagihan yang tidak beretika ataupun mengalami penipuan, baik itu yang mengatasnamakan Rupiah Cepat ataupun yang dilakukan oleh tim-tim penagihan yang khilaf kali ya Pak ya. Nah, itu cara mereka untuk dapat mengadu ataupun mendapatkan pertanggungjawaban seperti apa ya Pak? Oke, tentunya kita pasti punya portal yang menghubungkan antara nasabah dengan kita di corporate, di perusahaan. Itu ada kita customer service ya. Jadi di website kita, di sosial media kita juga yang tadi disampaikan oleh Esther, di setiap akhir sesi itu disampaikan bahwa memang kita punya portal customer service. Saya sangat-sangat merekomendasikan kepada nasabah Rupiah Cepat yang aktif memiliki pinjaman apabila mengalami penagihan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, dalam arti yang tadi disampaikan yang mungkin kehilafan atau seperti itu yang dilakukan oleh tim penagih. Saya sangat merekomendasikan untuk nasabah Rupiah Cepat melapor ke portal resmi kita di customer service Rupiah Cepat, jangan ke platform manapun, karena ini mencegah terjadinya fraud. Jadi kalau misalkan memang ada problems atau isu terkait dengan tata cara penagihan atau tidak sesuai atau mungkin penagihannya kurang berkenan di hati nasabah Rupiah Cepat gitu, mungkin bisa langsung melapor ke portal customer service kita, jangan di yang lain. Pokoknya saya sarankan dipantau terus sosial medianya kita, dipantau terus juga untuk website kita. Di situ akan sangat diberikan tata cara lah ya untuk pengaduan itu seperti apa, info dan sebagainya. Jadi memang harus pergi ke yang resmi gitu, jangan kemana-mana gitu. Tetap pada pinjaman yang resmi dan mengadu melalui portal yang resmi juga. Yes, betul. Baik, seru sekali ya teman-teman bincang-bincang di siang hari ini. Yang nggak terasa waktunya juga sudah habis teman-teman. Semoga dari talk show kali ini dapat memberikan informasi lebih kepada teman-teman yang mengalami penagihan yang kurang enak ya, atau yang masih bingung cara untuk melapor mengenai penagihan-penagihan yang tidak baik itu kemana, bisa menerima informasi yang cukup melalui talk show ini. Baiklah, kita akan tutup mungkin bincang-bincang siang hari ini. Terima kasih Pak Alex untuk waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat. Thank you untuk teman-teman yang sudah nonton. Sekali lagi seperti yang sudah disampaikan, tetap pantau semua akun sosial media Rupiah Cepat supaya selalu update dengan info-info terbaru, dan juga apabila memiliki pertanyaan, keluhan ataupun masukan juga kita terima, dapat langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat yang nomornya tertera di bawah ini teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. See you on our next talk show. Yes. See you guys. Thank you. Rupiah Cepat, when need trust.